Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua buku fiksi dan buku non-fiksi. Saya berasal dari kelompok Devo yang beranggotakan 5 orang. Yang anggotanya yang pertama itu ada Said Akbar Hidayat, yang kedua ada Ratih Ayu Pitaloka, yang ketiga ada Anissa Aura Dianti, yang keempat ada Gadis Juwita Purnamasari, dan yang kelima itu saya sendiri. Buku pertama adalah buku fiksi yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Tema yang diangkat dari buku ini adalah perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker yang ganas. Tokohnya ada Cika, Kiki Ibu, Andi, Kak Keisha, Kak Yasmin, Kak Ayu, Kak Desi, Kak Dewi, Kak Rara, Kak Dian, Kak Putri, Kak Devi, Kak Dina, Fada, Syifa, Prof. Lukman, Angel, Maya, Dinda, Ida, Andini, Prof. Mukhlis, dan Prof. Peng. Mungkin Bu Norma kan bertanya mengapa kebanyakan tokohnya adalah perempuan. Karena latar belakang cerita ini adalah di tempat pesantren. Amanat yang pertama adalah jagalah kesehatan agar tidak mudah sakit. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah. Isi buku. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker yang ganas, rhabdomyosarcoma, kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesa Wanda Cantika. Kita mengenalnya sebagai mantan artis cilik era 1998. Gadis kecil inilah tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yang divonis menderita kanker ganas yang diprediksi hidupnya hanya tinggal 5 hari lagi. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk, menjadi seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Orang tuanya berat mengambil keputusan, bagaimanapun juga sebagai orang tuanya, mereka tidak tega melihat separuh wajah putrinya harus hilang karena operasi. Maka ayah beserta keluarga merahasiakan kanker itu pada Keke. Panggilan gadis remaja aktif dengan sejuta prestasi model dan tarik suara. Namun akhirnya Keke tahu bahwa ia terserang kanker ganas. Ia pasrah dan tidak marah pada siapapun yang merahasiakan penyakit maut itu padanya. Ia memberikan senyum kepada siapapun dan menunjukkan perjuangannya bahwa dengan kanker di wajahnya, ia masih mampu berprestasi dan hidup normal di bangku sekolah. Tuhan menunjukkan kebesaran hati dengan memberikan nafas panjang padanya untuk lepas dari kanker itu. Kesimpulannya, buku ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang berjuang melawan kanker di usia dini. Gadis ini sempat sembuh dari kanker, namun sayangnya gadis tersebut terkena kanker lagi dan berujung meninggal. Buku kedua yaitu buku non-fiksi yang berjudul Ensiklopedia Zaman Prasejarah. Di sini saya sudah membuat peta konsep atau mind map mengenai buku ini. Yang pertama ada di bagian arti. Buku ini bersangkutan dengan penelitian, entah penelitian alam ataupun budaya. Di arti juga ada beberapa konsepsi. Yang pertama konsepsi lama dan yang kedua konsepsi baru. Konsepsi lama lebih mengutamakan perkembangan dan kebudayaan material, sedangkan konsepsi baru menerapkan metode teknologis dalam periodisasi, juga mengalami hambatan. Yang kedua ada beberapa zaman. Zaman tersebut ada zaman Archaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikumum. Yang kedua ada asal-usul. Yang pertama, tahun 1939 ditemukan Pithecanthropus erectus keempat. Dan yang kedua, kedatangan Proto-Melayu sekitar tahun 2000 Masehi. Yang ketiga ada P masyarakat. Yang dimaksud P masyarakat adalah perkembangan masyarakat prasejarah di Indonesia. Di sini ada konsepsi mengenai prasejarah, dapat disebut seperti konsepsi menurut model teknologis. Dan ada beberapa zaman. Yang pertama zaman batu.
Zaman batu itu ada beberapa sebutan. Yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang kedua ada zaman logam dan zaman perunggu. Selanjutnya ada P hidup. P hidup itu memiliki kepanjangan juga, yang berarti penyelenggaraan hidup masyarakat prasejarah di Indonesia. Yang pertama ada masyarakat prasejarah di Indonesia masa Pleistosen, yaitu yang diperkirakan oleh para ahli tenggelamnya Pulau Jawa, yang mengakibatkan lenyapnya penghuni seperti Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan beberapa binatang. Selanjutnya ada pola religius. Kepercayaan dan keagamaan masa prasejarah di Indonesia berasal dari alam pikiran masyarakat itu sendiri. Yang terakhir ada hasil budaya. Hasil budaya itu ada beberapa. Yang pertama ada beberapa situs prasejarah lainnya. Terus ada kubur tempayan, ada kubur prasejarah, ada gerabah, dan ada alat lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.